Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimah Sa'diyah dari Prodi Pancasila dan Kewarganegaraan. Dalam mata kuliah Studi Masyarakat, dosen pengampunya yaitu Ibu Yuniar MPD. Di sini saya akan memberikan materi tentang munculnya masyarakat di Indonesia. Materi pertama, asal nama bangsa dan Indonesia. Asal nama dan bangsa Indonesia, kepulauan terluas di dunia yang berada di antara dua benua, yaitu Samudra Utara benua Asia, di selatan benua Australia, dan barat Samudra Hindia. Samudra Pasifik banyak sekali yang memberikan nama-nama sesuai dengan keinginan, kondisi fisik, sosial, dan budaya. Nama-nama tersebut antara lain yaitu yang pertama ada Hindia, yang kedua Netherlands on India, yang ketiga Insulins, yang keempat The Malay Archipelago, yang kelima Linde Insular, dan yang keenam Hindia Timur, yang ketujuh Nusantara, dan yang terakhir adalah Indonesia. Orang yang pertama memberikan nama Indonesia adalah Johannes Sandon. Nama Indonesia berasal dari kata Indo dan Nesi, Nesos dalam bahasa Yunani yang berarti Kepulauan Hindia. Nama Indonesia pertama kalinya dipakai pada tahun 1850 dalam buku karangannya berjudul The Indian Archipelago and Eastern Asia. Ada seseorang etnologi bernama Profesor Albert Bastian, guru Universitas Berlin, mempopulerkan nama Indonesia dalam bukunya berjudul Indonesian Order the Nation des Nelayan Archipelago. Dengan demikian, antara 1850 sampai 1884 nama Indonesia sudah dikenal. Terdapat seorang ahli hukum di Inggris bernama Sir William Maxwell, Sekretaris Jenderal Statesman. Dalam bukunya mengenai penuntun bahasa-bahasa Melayu, ditulis The Island of Indonesia pada tahun 1897. Nama Indonesia menyebar luas. Setelah nama Indonesia mulai diperkenalkan dan menyebar luas ke seluruh penjuru dunia, menyebabkan nama Hindia Belanda menjadi kurang populer. Tersebarnya penggunaan nama Indonesia di kepulauan kita ini ternyata turut menumbuhkan kesadaran kebangsaan dari penduduk bumi putra, terutama mereka yang bernaung di bawah organisasi. Tahun 1927, Insinyur Soekarno mendirikan partai politik dengan nama Persyarikatan Nasional, kemudian diganti nama Partai Nasional Indonesia. Penggunaan nama Indonesia digunakan oleh organisasi pergerakan kebangsaan setelah diadakannya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Materi yang kedua, penduduk Indonesia purba. Manusia purba telah ada di Indonesia sejak zaman batu tua Paleotikum. Makhluk yang memiliki kebudayaan paling sederhana dan berusia paling tua dari makhluk Meganthropus paleopanicus, manusia raksasa purba dari Jawa. Keadaannya hampir menyerupai dan mempunyai ciri sebagai manusia, dapat diketahui bentuk tubuhnya yang tinggi besar. 2. Pithecanthropus mojercantensis. Bentuk badannya hampir sama dengan Meganthropus tapi ukurannya lebih kecil. Ciri-cirinya seperti rahang dan gerahamannya besar menandakan bahwa Pithecanthropus mojercantensis memakan segala macam makanan, sedangkan kepalanya tidak banyak memiliki tonjolan. Yang ketiga, Pithecanthropus robustus Berlin. Tubuhnya lebih besar dan lebih kuat, begitu pula masa hidupnya lebih tua. Cirinya memiliki ciri tubuh dengan tengkorak yang lebar dan dasar kepala, tulang atap kepala tebal, volume otak sebanyak 900 cc, tulang belakang kepala rendah dengan bentuk persegi. Alat-alatnya yang pertama ada kapak perimbas, yang kedua kapak penetak, yang ketiga pahat genggam, yang keempat botol kapak genggam. Alat-alatnya ditemukan di Sidoarjo.
baik yang berasal dari batu maupun berasal dari tulang binatang yang digunakan untuk mengorek tanah atau sebagai mata tombak dengan gigi-gigi pada sisinya. Manusia Indonesia purba diperkirakan berkelana dalam berkelompok-kelompok kecil di wilayah paparan Sunda, mencari binatang buruan sebagai bahan makanan. Melalui hidup berkelana inilah mereka dapat bertahan hidup dari generasi ke generasi dalam jangka waktu yang lama. Manusia ditemukan di Ngandong disebut Homo solensis dan Homo wajakensis yang merupakan tipe manusia yang berevolusi menuju Homo sapiens. Manusia wajah yang berada di Indonesia bagian barat dan bagian timur mempunyai banyak persamaan dan perbedaan. Adapun perbedaannya antara lain, yang pertama perbedaan dalam makanan, yang kedua perbedaan dalam hal perkakas. Materi ketiga, migrasi dan kebudayaan utara. Permulaan dari adanya Homo sapiens secara jelas tersebar di kepulauan Indonesia, berada pada Holocene atau berada pada awal kebudayaan Mesolitikum. Berdasarkan sisa peninggalannya sehingga dapat dikenal mata pencaharian mereka terutama berburu dan menangkap ikan. Ciri-ciri khusus dari zaman prasejarah ini yaitu adanya perkakas atau peralatan yang dinamakan discoidal hand axes kapak lonjong. Jenis kapak lonjong ini banyak ditemukan di Sumatera Timur, Sumatera Utara, Aceh, Malaysia, dan gua-gua yang banyak terdapat di Jawa Timur. Lebih jauh lagi banyak ditemukan di Vietnam bagian utara di sekitaran pegunungan Bắc Son, di Vietnam bagian tengah tepatnya di Hoa Binh Hoa, Hoa Nam Nan Ton Hoa. Manusia Indonesia memiliki ciri khas mongoloid. Manusia purba yang memiliki ciri khas mongoloid seperti di Indonesia, banyak yang menyatakan berasal dari daratan Asia. Sedangkan Indonesia sendiri pada masa lampau merupakan jalur pencampuran antara manusia purba, Australopithecus dengan Mongoloid. Pada saat itu, seseorang ahli arkeologi bangsa Prancis telah mengadakan penggalian dan menganalisa bahwa zaman prasejarah banyak didominasi oleh kapak lonjong yang disebut kompleks budaya Bắc Son Hoa Binh. Manusia Austro menyebar dari Jawa ke arah barat dan utara. Ketika manusia Australopithecus menyebar dari Jawa ke arah barat dan utara, mereka bertemu dengan manusia Mongolid yang berasal dari utara di jalur Asia Tenggara. Dengan demikian bahwa kompleks kebudayaan Bắc Son harus sejajar. Ciri-ciri ras Mongoloid yang terdapat pada manusia Indonesia purba berasal dari Asia Timur dengan jalur dari Jepang lewat Ryukyu, Taiwan, Filipina, Sangir dan masuk ke Sulawesi. Sebagai buktinya ditemukan fosil-fosil manusia di Gua Leang Cadang yang menunjukkan ciri-ciri Mongolid. Materi keempat, pengaruh beberapa kebudayaan pada awal sejarah. Kerajaan tertua di Indonesia dengan pengaruh kebudayaan Hindu terdapat di Jawa Barat yang dibuktikan dengan adanya prasasti dari Raja Purnawarman yang menggunakan huruf Pallawa. Menggunakan huruf Pallawa, kedua prasasti tersebut apabila dilihat dari tulisannya maka lingkungannya keduanya kerajaan tersebut adalah kerajaan asli Indonesia. Masuknya budaya Hindu di Indonesia. Masuknya agama Hindu ke Indonesia setelah timbulnya perdagangan antara kerajaan-kerajaan yang masih kecil dengan kerajaan yang ada di India. Akibatnya banyak informasi mengenai kehidupan keagamaan di India diterima oleh kerajaan-kerajaan di Indonesia. Masuknya agama Buddha di Indonesia. Menguasai pelayaran seperti halnya Kerajaan Sriwijaya di Palembang, negara ini menguasai perdagangan di laut-laut Indonesia yang ada di bagian barat. Konsep kenegaraan yang dianut cenderung kepada konsep agama Buddha. Raja tidak lagi dianggap sebagai keturunan dewa, sehingga tidak lagi membutuhkan bangunan-bangunan candi untuk pemakaman kebudayaan masyarakat. Kultur aktivis di bidang pelayaran dan kelautan menyebabkan semakin berkembang.
Masuknya agama Islam di Indonesia. Kerajaan-kerajaan yang terampil menyelenggarakan kegiatan perdagangan banyak membangun kota-kota di tepi pantai agar mudah dikunjungi pedagang-pedagang dari negara lain seperti dari Gujarat, Persia, Cina, dan lain-lain. Akibat berkembangnya sistem perdagangan, maka muncul pula kerajaan-kerajaan baru di tepi pantai, terutama setelah masuknya agama Islam. Akhirnya, kejayaan kerajaan di pedalaman yang agama Hindu mulai memudar. Muncul kekuatan baru yang diyakini masyarakat sebagai kekuatan yang merongrong pengaruh Hindu, yaitu kekuatan agama Islam, sehingga banyak masyarakat yang beralih keyakinan dari Hindu kemudian memeluk agama Islam seperti halnya dialami kerajaan Majapahit tahun 1518 mulai menghilang. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.